Shalom semua, apa kabar? Tahun baru udah bikin resolusi apa? Gimana, udah pergi nge-gym? Biasa kan tahun baru resolusinya adalah gua mau olahraga seminggu 3 kali misalnya ya, pergi ke gym gitu ya. Dan katanya, gua nggak pernah pergi ke gym di awal tahun ya. Katanya kalau awal tahun gym itu pada penuh gitu ya. Terus habis itu ntar bulan Februari udah mulai nggak ada orang lagi gitu ya. Jadi cuman di awal tahun semangat mau resolusi olahraga gitu ya. Atau apalagi kalian yang teman-teman udah rencanain, udah susun resolusi, oh gua mau nabung buat jalan-jalan. Udah nabung? Buat jalan-jalan, buat healing. Oke, daripada kita pusing ya, kita ini santai-santai dulu ya. Kita chill dulu. Kita main tebak-tebakan. Gua main tebak-tebakan. Main tebak-tebakan ya. Kayaknya gue perlu turun nih. Perlu turun. Jadi gue perlu tanyain gitu ya. Gue punya tebak-tebakan pohon-pohon apa? Pohon-pohon apa yang banyak maunya? Pohon-pohon apa yang banyak maunya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tebak aja, apa terserah gitu. Pohon-pohon apa yang banyak maunya? Jawabannya nggak usah yang gimana-gimana. Ada yang tahu? Ntar gue buka contekan dulu, ntar salah. Pohon apa yang banyak maunya? Ayo. Udah nyontek pasti. Tuh kan buka. Iya, betul. Beringin. Bacanya jangan beringin, beringin. Jadi banyak maunya. Nah, pertanyaan lanjutnya. Kenapa kalau di depan rumah ada pohon kelapa harus ditebang? Ayo, ada yang tahu? Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Oke, ya itu pertanyaan agak-agak lama. Kalau dicabut susah. Oke. Nah, sekarang apa yang selalu atau harus ada di depan rumah? Enggak harus. Iya, huruf R. Huruf R, ini jawabannya nggak serius, jadi jangan terlalu serius gitu ya. Jadi yang ada di depan rumah huruf R ya, karena ada huruf R-nya. Rumah pasti bukan umah gitu ya. Oke, sekarang. Enggak, gue nggak mau nanya kentang. Enggak, gue nggak mau nanya kentang. Rumah apa? Rumah-rumah apa yang indah banget? Rumah-rumah apa yang indah banget? Apa? Ada. Ini pertanyaan gombal sih. Rumah-rumah apa yang indah banget? Coba. Jangan gue nggak mau cowok, karena jawabannya rumah tangga lo dan gue. Jadi gue nggak mau cowok yang jawab. Oke, ada gombal dikit. Nah, yang terakhir, kalau lo lapar, pergi ke rumah makan. Kalau lo sakit, pergi ke rumah sakit. Rumah-rumah apa yang bikin sakit? Rumah-rumah apa yang bikin sakit? Rumah apa? Coba, rumah-rumah apa yang bikin sakit? Ada yang tahu? Nggak boleh lihat Google ya, karena ada jawabannya di Google. Rumah-rumah apa yang bikin sakit? Kalau lo lapar, lo pergi ke rumah makan. Kalau lo sakit, lo pergi ke rumah sakit. Rumah-rumah apa yang bikin sakit? Apa? Jawabannya rumah tangga yang berantakan. Ya, rumah tangga yang berantakan itu bikin sakit ya, bikin pusing gitu. Teman-teman, anyway, kita mau bicara soal rumah hari ini ya. Apa yang ada di pikiran kalian kalau kita bicara tentang rumah gitu? Ayo, apa yang ada di pikiran kalian kalau kita bicara tentang rumah? Rumah itu supposed to be apa?
nyaman, rumah itu harus apa? Apa yang ada di bayangan kalian, yang ada di pikiran kalian? Kalau gue nanya soal rumah gitu, apa coba? Ya kalian bisa bayangin ya masing-masing tentang rumah. Tahu ya bedanya home, kalau dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Tahu bedanya? Apa bedanya home sama house? Kalau home itu bukan hanya sekadar bangunan ya. Kalau house itu ngomongin soal building, soal bangunannya, strukturnya kayak gimana, itu house gitu ya. Dan kalau home itu ya sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita itu pengen pulang kayak gitu ya. Gimana teman-teman? Gimana? Coba bayangin gimana rumah kalian ya masing-masing ya. Gimana dengan rumah kalian masing-masing? Apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di pikiran kalian kalau ngomongin soal rumah ya. Apakah itu sesuatu yang lo itu bakal kangenin, yang lo itu bakal ketika lo tuh capek dengan semua hal, banyak tugas, kerjaan dan lain sebagainya. Dan lo itu bilang, gua pengen pulang ke rumah. Nah itulah rumah gitu ya. Dan setelah gue pikir-pikir, gue tuh orang yang cukup sering ternyata ya pindah rumah. Jadi ini sharing pribadi gitu ya. Ternyata gue cukup sering ya. Jadi kemarin sambil nyiapin khotbah, gue pikir-pikir lagi, oh iya ya gitu. Ternyata gue sering juga pindah rumah gitu ya. Jadi bapak emak gue tuh setidaknya pindah rumah itu 4 atau 5 kali gitu. Jadi dari jangka waktu gue SD sampai kuliah gitu ya. Papa mama itu pindah 4 sampai 5 kali. Tapi emang sih gue nggak selalu ikut gitu ya. Jadi gue nggak selalu ikut mereka pindah karena basically gue tinggalnya sama kakek nenek gitu ya. Jadi sewaktu gue kecil sampai kuliahan gitu ya. Kuliahan bahkan sampai kerja sampai usia 26 tahun kemarin sebelum akhirnya masuk ke saat. Nah itu gue tinggalnya sama kakek nenek gitu ya. Dan karena buat gue memang gue lahir di situ dan itu jadi rumah gue gitu ya. Nah tapi kadang-kadang gue nyamperin papa mama kalau lagi weekend, lagi liburan gue pulang karena ada papa mama ya di rumah yang lain gitu. Tapi karena gue udah terbiasa dari kecil kalau papa mama kerja dititipin ke kakek nenek, jadi buat gue itu rumah gitu. Rumah dan selama 26 tahun gue sama kakek nenek gitu ya. Sampai mereka meninggal gitu ya, sampai mereka meninggal dan ketika kakek nenek gue meninggal, di dalam otak gue itu konsep tentang rumah di mana gue pulang itu ikutan hilang gitu teman-teman. Kenapa? Karena gue berpikir ya ketika ada kakek dan nenek yang itu adalah orang tua kedua buat gue, ketika mereka nggak ada, rumah itu ya kayaknya nggak ada lagi gitu ya. Sampai sekarang masih ada rumahnya gitu ya, rumah kakek nenek gue masih ada di Surabaya yang tinggal tante gitu ya. Dan gue gak merasa itu rumah gue lagi gitu. Karena itu jadi kayak ya itu rumahnya tante dan itu sesuatu yang kayak 26 tahun gue pernah tinggal di sana. Tapi feel home itu hilang ketika kakek nenek gue gak ada dipanggil Tuhan gitu. Jadi kayak gue gak bisa pulang lagi gitu ya. Tapi untungnya masih ada papa mama yang di mana papa mama kalau mereka berada, nah itu buat gue, itu rumah gue gitu ya. Jadi mereka sekarang ada di rumah enci gue di Bali di daerah Nusa Dua gitu ya. Dan udah 10 tahun di sana, jadi buat gue definisi pulang itu tuh ngikutin di mana bapak emak gue berada gitu. Ya pulang ke Bali gitu ya, bulan depan gue mau pulang nih cuti gitu ya, spill dikit. Tapi tenang, gue hari Minggu masih ada. Nah teman-teman apa definisi rumah buat kalian masing-masing? Mungkin kalian bisa mendefinisikannya berbeda-beda gitu. Kalau gue mendefinisikan ada ortu, ada papa mama, ada kakek nenek, itu rumah buat gue gitu ya. Tapi apa definisi kalian tentang rumah? Atau yang ada kalian bayangin tentang rumah?
Apakah itu kayak tadi gue bilang sesuatu yang nyaman, ada kenyamanan, terus apa lagi? Ketika ketika lo pengen capek, pengen istirahat, lo pengen pulang. Nah, itu rumah gitu ya. Or ketika lo merasa safe, ngerasa aman, ngerasa hangat, ngerasa diterima, ngerasa diinginkan, ngerasa ditungguin, dicium, dipeluk. Apakah itu rumah gitu ya? Even keluarga lo bukan keluarga yang perfect, even keluarga lo bukan tempat yang oke. Lo pernah kecewa, lo pernah pengen kabur dari rumah. Gue pernah pengen kabur gitu ya. Kayak udah gue gak tahan lagi gitu ya. Tapi tetap lo pengen pulang, lo pengen ada di sana. Kayak ketika lo udah lama gak pulang, kayak rindu, kangen, pengen pulang. Nah teman-teman, gue ajak kita semua membuka satu bagian firman Tuhan ya. Kita buka dari kitab Wahyu. Entah kenapa gue lagi suka bahas kitab Wahyu gitu ya. Terakhir kemarin tanggal 31 Desember tahun lalu kita bahas dari Wahyu pasal pertama di pembukaan kitab Wahyu. Sekarang kita buka Wahyu pasal 21 teman-teman. Bagian-bagian akhir. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7. Satu perikop itu ada 8 sebenarnya ya. Emang boleh satu ditinggal, gak apa-apa ya. Gue pengen kita fokus jadi kita baca sampai 7 aja dulu ya. Tapi gak apa-apa, kalian nanti boleh ngintip-ngintip ayat 8 ngomong soal apa gitu ya. Tapi kita mau bahas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ini. Gue bacain yang versi TB1 aja ya. Mungkin kebanyakan kita pegang TB1. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat, ini Yohanes, penglihatan Yohanes, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nanti kita bahas, apa artinya laut tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, apa sense yang lo dapat ya? Apa sense yang lo dapat ketika lo baca bagian firman Tuhan ini, langit dan bumi yang baru. The new heaven and earth. Apa sense-nya ya ketika baca ayat-ayat ini gitu. Apa yang lo bisa bayangin gitu teman. Kalau gue kayak ngerasa wah ini tuh heavenly peace gitu ya. Sesuatu yang damai kayak aduh Tuhan gue pengen ada di sana gitu ya. Kayak sesuatu yang
futuristik juga gitu ya. Sesuatu yang wah kayak serba canggih gitu loh. Serba canggih tetapi menyatu dengan alam gitu ya. Jadi ini kayak kayak sebenarnya konsep eko gitu loh. Kalau hari ini kita dengung-dengungkan, wah kita harus kembali ke alam, merawat alam ini gitu ya. Semua serba ada label ekonya, eco friendly, eco apa lagi gitu ya. Energi itu tersedia melimpah, kita nggak kesulitan lagi. Energi itu bukan lagi kayak dari minyak bumi yang dibakar terus menyebabkan polusi gitu ya. Nggak ada lagi polusi. Itu yang gue bayangin gitu ya. Dan kita tuh bakal berkomunikasi dengan cara yang sama sekali berbeda gitu ya. Kita kayak nggak lagi buka medsos tapi kita bisa tahu sama-sama tentang orang lain karena kita ada di satu langit dan bumi yang baru gitu. Pokoknya kayak canggih banget lah gitu ya. Kayak segala teknologi itu melebihi teknologi yang ada sekarang ini gitu ya. Teman-teman kita bisa ya melihat bahwa di langit dan bumi yang baru itu bukan kayak apa yang ada di hari ini itu nggak akan continue atau discontinue, enggak gitu ya. Tapi justru kita bisa melihat langit dan bumi yang baru itu adalah sesuatu yang progresif dari apa yang ada saat ini gitu ya. Kalau kita melihat gadget kita canggih gitu, next itu kayak wah itu bakal lebih canggih lagi dengan cara yang kita di luar pikiran kita hari ini mungkin gitu. Dan itu sesuatu yang futuristik gitu ya, sesuatu yang Tuhan pakai itu semua gitu ya. Jadi kita akan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan cara-cara yang baru gitu. Di langit dan bumi yang baru gitu. Gue bayangin kayak kalau hari ini rumah-rumah itu desainnya udah smart home gitu ya kan. Wah kalau di langit dan bumi yang baru itu kayaknya serba smart gitu ya. Rumahnya itu bukan lagi yang well, lebih canggih gitu ya, yang mungkin nggak usah ngomong halo Google gitu atau Alexa gitu ya. Kalau zaman sekarang kan gitu ya kita dengan sistem smart home kita lakukan itu, wah nanti kayaknya bakal lebih canggih gitu ya. Gue ngebayangin sesuatu yang futuristik, yang canggih ya. Rumah-rumah desainnya keren gitu ya. Terus mau kemana-mana juga gampang transportasinya. Gak usah lagi ngantri busway, gak usah lagi kereta cepat. Ini hari ini ada kereta cepat, ntar gue mau pergi ke sana nganterin pembicara di KU, naik kereta cepat. Wah, gue bayangin nanti transportasi di langit dan bumi yang baru itu kayak mungkin bisa teleport gitu. Kayaknya kita bisa pindah tempat dengan cepat, udah pokoknya canggih lah, nggak tahu gimana, nggak terbayangkan gitu ya teknologinya gitu. Keren dah pokoknya. Nah teman-teman inilah gambaran yang diberikan Yohanes ketika dia menuliskan bagian ini. Inilah gambaran langit dan bumi yang baru. Ketika the heaven and the earth itu overlapping. Itu ya. Langit atau heaven itu dalam pengertian tempat kediaman Allah ya. Bukan Grand Heaven ya, tempat Elvia kerja gitu, bukan. Mana Elvia, gak ada hari ini. Kenapa sih dia setiap kali khotbah kayak gue yang khotbah dia kayak nggak ada gitu. Okay. Heaven and earth, the new heaven and earth. Heaven itu dalam pengertian tempat tahta Allah, kediaman Allah, di mana Allah berada gitu ya. Jadi langit dan bumi yang lama itu sudah berlalu teman-teman. Ayat yang pertama tadi ya, dan nah ini, laut tidak ada lagi. Ya dikatakan, lalu aku melihat langit dan bumi yang baru dan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kenapa kok nggak ada laut teman-teman? Apakah maksudnya biar kita nggak tenggelam? Kenapa? Ini ide. Kenapa kok apa signifikansi? Kenapa Yohanes itu tulis laut itu nggak ada lagi? Ada yang punya ide gitu ya? Teman-teman, laut itu satu simbol chaos gitu ya. Sesuatu yang kosong, gak berbentuk, gelap gitu ya. Kalau kita reverse ke kejadian pasal pertama gitu ya. Kejadian pasal pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Itu sesuatu, gambaran sesuatu yang chaos, gak berbentuk, kosong. Itu laut gitu ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam kisah penciptaan Allah itu menguasai samudera raya
sesuatu yang chaos, sesuatu yang gak berbentuk, dan Tuhan hadir di sana. Dia order something, gitu ya. Dia menciptakan, dia memerintahkan keteraturan terjadi. Ada gelap dipisahkan dari terang, kemudian ada daratan dan lautan yang dipisahkan dan seterusnya, gitu ya. Tuhan itu menghadirkan keteraturan di tengah-tengah kekacauan yang ada. Nah, jadi ketika laut itu sesuatu yang chaos, sesuatu yang gelap, gak berbentuk, dan kita bisa kaitkan identik dengan kuasa yang gelap, itu gak ada lagi. Nah, itu kenapa Yohanes tulis laut itu gak ada lagi. Karena di sepanjang Alkitab kita menemukan bahwa laut itu adalah satu konsep, sesuatu yang lawan dari Allah. Misalnya ketika Yesus menenteramkan badai gitu ya. Yesus berjalan di atas air. Air atau laut atau samudra itu simbol sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat, sesuatu yang lawan dari Allah gitu teman-teman. Nah, itulah signifikansi laut teman-teman. Nah, terus kedua, di dalam ayat kedua, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah satu penggambaran Yerusalem turun dari sorga. Nah, ini artinya surga dan bumi menjadi satu realitas teman-teman. Satu realitas yang eksis bersama-sama. Atau yang gue bilang tadi overlapping gitu. Ketika kehadiran Allah itu bukan hanya di sorga, tetapi itu real, surga dan bumi menjadi satu. Yerusalem adalah kota pilihan Allah, kota yang Allah pilih di mana dia berkenan tinggal. Karena itu di sana dibangun bait suci ya pada masa bangsa Israel. Jadi itu adalah satu simbol Allah hadir di tengah-tengah manusia. Nah, kita next ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Teman-teman, kenapa kok kemah? Kenapa kok kemah? Kok gak rumah gitu ya? Padahal hari ini kan kita juga lagi ngomongin soal rumah gitu ya. Kenapa kemah? Kenapa kok bukan bait suci? Kenapa bagian ini tulisnya kemah atau tabernacle? Bukan bait suci gitu ya. Padahal kan sudah ada, tapi kenapa Yohanes reverse ke zaman ketika Allah itu tinggal di dalam kemah atau hadir di dalam kemah ketika orang Israel itu putar-putar mengembara di padang gurun. Nah, Allah itu hadir di dalam kemah suci gitu ya. Kemah itu nanti digotong gitu ya, dipindahin gitu, ngikutin tiang awan, tiang api gitu ya. Kenapa kemah teman-teman? Kalau kemah kan nggak permanen, sementara gitu ya. Kalau rumah kan permanen, kayak lebih bersifat permanen yang menggambarkan kayaknya itu bakal everlasting gitu kalau rumah. Tapi kenapa kok justru kemah gitu ya. Kemah suci. Ya, kita ingat itu tadi. Orang Israel yang mengembara di padang gurun dan Allah hadir dalam kemah suci. Jadi ini tuh gini teman-teman, seolah mau bilang gini loh, rumah itu bukan bangunannya. Rumah itu bukan soal buildingnya. Rumah itu bukan soal sesuatu yang permanen, ada temboknya. Bukan itu gitu ya. Tapi soal siapa. Siapa atau siapa S besar gitu ya. Siapa yang hadir di sana. Tentang siapa yang hadir di sana. S besar atau Allah itu sendiri. Jadi heaven atau surga itu tempat kediaman Allah. Rumah Allah itu bukan soal tempat teman-teman. Kayak yang tadi gue ceritain ya. Ketika kakek nenek gue gak ada. Gue kehilangan rumah gitu. Tapi bersyukur gue punya rumah yang lain. Ada papa mama. Itu juga rumah gitu ya. Jadi teman-teman,
rumah di sini, rumah Allah itu berbicara soal the presence of God. Kehadiran Allah di sana. Kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itulah gambaran apa? Eden. Gambaran penciptaan mula-mula ketika Allah itu menempatkan manusia di Taman Eden. Apa yang Allah lakukan di sana? Allah itu ngobrol face to face sama Adam, sama Hawa. Allah tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi sense itu kayak seluruh alam semesta ciptaan ini adalah rumah atau tempat tinggal Allah. Gak ada batasan tembok, gak ada batasan rumah yang satu bangunan kecil begitu loh. Tapi semua alam semesta ini rumah buat Tuhan. Atau kehadiran Allah memenuhi alam semesta ini teman-teman. Nah itu ya. Ayat 4. Nggak ada lagi air mata gitu ya. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi nggak ada lagi maut. Maut itu dalam bahasa Yunani thanatos. Maut itu thanatos, perkabungan itu pentos, duka cita itu ponos. Itu adalah nama dewa-dewi orang Yunani itu ya. Thanatos, pentos, ponos. Jadi di dalam worldview orang Yunani itu mereka mengenal dewa-dewa kematian, dewa perkabungan, dewa duka cita. Thanatos, pentos, ponos bagi orang Helenis itu jelas banget itu dewa-dewi yang mereka sembah teman-teman. Jadi ini ayat ini seolah mau mengatakan, Yohanes itu mau mengatakan bahwa enggak ada Allah-Allah yang lu sembah itu enggak ada gitu ya. Yang ada hanyalah Allah yang the one and only itu loh. The Alpha and the Omega. Allah yang menciptakan sejak semula ada dan dia yang akan datang untuk menghakimi. Alpha dan Omega. Enggak ada Allah lain. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kita move ke ayat yang kelima teman-teman. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata. Nah, jadi ia yang duduk di atas takhta itu berkata. Jadi kayak ini tuh ditegaskan sekali lagi bahwa Allah yang berkuasa dan bertata on the top gitu ya, di atas segala sesuatu. Dia berkata apa? Behold, I'm making all things new. Lihatlah aku menciptakan atau membuat segala sesuatu. Menjadikan segala sesuatu itu baru. Ini tuh kayak Tuhan itu menciptakan, ketika gini ya, ketika Tuhan itu menciptakan alam semesta ya. Kita reverse lagi kejadian pasal pertama. Tuhan itu menciptakan alam semesta tiap ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan dia berkata apa? Baik, jadilah apa? Baik dan ditutup dengan sungguh amat baik. Dan dia sekali lagi recreate gitu, jadi baru di dalam Wahyu pasal 21 ini. Jadi kayak Tuhan itu menciptakan lagi yang baru. Gitu. Menciptakan renew gitu loh, recreate sesuatu yang rusak, sesuatu yang udah broken karena dosa. Itu diciptakan Tuhan kembali, diperbarui. Wah ini yang kita bisa lihat dari gambaran pasal yang kita baca ini. Gue mau langsung lompat ke bagian yang terakhir ya, ayat yang ke-7. Nah ini juga sesuatu yang kita perlu perhatikan. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan aku akan menjadi Allahnya. Atau kalau teman-teman pakai aplikasi Alkitab itu ada bagian referensi, ayat referensi yang mengatakan dan aku akan menjadi Bapaknya. Dan mereka akan menjadi umatku atau anakku. Gitu. Tahu nggak apa yang keinget ketika baca bagian ini? Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sesuatu yang kepikir ketika gue nyiapin ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Gitu ya. Yesus berkata,
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Seolah dia itu mau mengatakan, anakku yang udah mati, dia hidup lagi. Anakku yang dulu hilang, sekarang sudah pulang. Satu gambaran yang kita itu disambut, dipeluk, dicium, diinginkan. Itulah rumah, itulah pulang. Seolah Bapak itu bilang, gue gak peduli. Gue gak peduli sekurang ajar apa lo dulu gitu ya. Yang penting sekarang lo pulang. Teman-teman, we are all restless till we rest in Him. Kita semua ini orang-orang yang lelah bukan? Lelah di dalam kehidupan ini, lelah di dalam kita menjalani hari-hari kita, pergumulan kita. Tapi kita nanti akan mendapatkan rest istirahat yang sejati di dalam Dia. Seorang bapak gereja, Agustinus, dia pernah berkata gini, engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Dan hati kami selalu gelisah sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam engkau. We are all restless till we rest in Him. Teman-teman, tapi apakah surga itu atau kehadiran Allah itu selalu bicara nanti masih jauh di depan gitu ya. Atau ayat-ayat yang gue baca ini biasanya dibacain ketika lagi kedukaan nih ya. Beberapa hari ini ada kedukaan dan ayat-ayat yang dari Wahyu itu menjadi referensi. Sesuatu yang lo dan gue kayaknya gue meninggalnya masih entar deh ya. Gue gak mau meninggal sekarang gitu ya. Atau sesuatu yang masih jauh di depan. Apakah surga atau kehadiran Allah itu sesuatu yang jauh? Apakah rumah di mana Allah hadir itu berbicara soal tempatnya? Enggak kan? Kita tadi sudah paham. Itu tadi bukan soal bangunan yang bertembok. Nah, teman-teman, ini sama kayak gereja hari ini. Apa itu gereja? Apa itu gereja? Bukan bangunannya kan, kita tahu. Gereja itu bukan bangunannya. But church is you. Church is me. It's about you and me. We are church. Dan kita ini adalah seharusnya kita ini adalah rumah. Rumah di mana Allah hadir, teman-teman. Bait Roh Kudus. Kan kita orang percaya adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Allah tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu adalah meterai jaminan kita. Kita ini milik Tuhan. Kayak yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Karena ku tahu engkau milikku dan ku milikmu. Ada satu jaminan yang pasti. Kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Teman-teman, saat kita memanggil Dia Bapa. Saat kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Teman-teman, gue pernah bilang doa Bapa kami ini bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi lebih kepada kata-kata yang harus kita wujudkan di dalam hidup keseharian kita. Jadi apa yang kita doakan itu bukan sekadar kita ngomong sama Tuhan kayak mantra gitu ya. Bapa kami yang di sorga, bahkan dipakai doa Bapa kami sebagai mantra yang pamungkas untuk mengusir roh jahat gitu ya. Atau ketika lo lagi gelisah, lo doa Bapa kami, wah kayaknya tenang, dijadikan satu mantra. Enggak teman-teman, doa Bapa kami bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan dan meaningless gitu ya. Tetapi perkataan yang kita harus wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Teman-teman, jadi kalau kita ini bait Roh Kudus, kalau kita ini bait Allah, simbol di mana Allah itu hadir. Seharusnya kehadiran kita itu menjadi penanda kalau Allah itu adalah Allah yang hadir bagi manusia. Pertanyaannya hari ini, kita hadir gak sih bagi sesama kita? Kita jadi rumah gak sih buat saudara kita yang lelah, saudara kita yang mengembara di dunia yang berputar, yang lelah ini, yang restless ini, yang capek ini. Atau justru kita itu di dalam kelelahan kita tuh sibuk sendiri gitu teman-teman. Sibuk sendiri dengan urusan kita. Dan kita berdoa bahwa kami yang penting apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kita lupa kalimat-kalimat pertama. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh yang penting urusan makan kami cukup Tuhan. Teman-teman, gue rindu komunitas gereja kita MYC ini menjadi rumah di mana Allah hadir melalui kehadiran kalian di dalam kehidupan sesama kita. Nah, gue tahu lu pasti bilang, ya kan pengurusnya kok gitu ya. Pengurusnya sih MYC ya, kurang mengayomi, kurang merangkul, apalagi nih. Kok gak bikin acara yang mempersatukan kita, ya kan kira-kira gitu kan. Atau aduh ibadahnya gini-gini aja gitu ya. Gak semangat, flat banget, gak asik. Gak membuat kita merasa diterima, ditemenin, dicariin kayak ulang tahun, dicetin happy birthday kayak. Ya enggak gitu ya. Atau ntar ujung-ujungnya pembinanya enggak sih gitu ya. Kok Randy enggak sih gitu ya. Gue enggak pernah diperhatikan, ditanyain kayak. Dideketin kayak atau ya pembina bikin strategi lah. Bagaimana caranya menarik gue ke gereja, pergi MYC gitu ya. Ya udahlah enggak apa-apa, salahin aja gue gitu ya. Enggak apa-apa kok gue, I'm fine, enggak apa-apa. Teman-teman, gereja itu you and me. Gereja itu all of us. Lo perlu membuka diri lo. Tawarkan hidup lo, izinkan orang lain masuk. And this start from me. Gereja itu mulai dari saya. Lo gak usah lihat orang lain, kok kayak orang lain cuek-cuek ya. Teman-teman bagaimana komunitas MYC bisa jadi rumah kita bersama. Atau komunitas di dalam gereja ini menjadi rumah kita. Menjadi sesuatu yang hadir. Kita hadir dan orang lain hadir. Open your heart. Let me in. Share our life together. Kita perlu membuka hati kita, membuka diri kita, membiarkan me gitu ya. Orang lain itu hadir, orang lain itu masuk ke hati kita, ke kehidupan kita. Kita jangan buru-buru membangun tembok, ya kan? Sekali lagi ingat, home is not about the building, itu enggak tentang ada tembok yang tinggi, karena tembok itu justru membatasi kita. Tembok yang kita bangun itu kenyamanan kita, dan segala hal yang ujung-ujungnya kita. Itu yang membuat kita nggak pernah pulang. Semoga ini yang bisa menjadi semangat kita bareng-bareng di awal tahun 2024 ini sampai kita mengakhiri 2024 bahkan sampai seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang hadir bagi kami. Bukan hanya Engkau menciptakan kami, tetapi Engkau Allah yang selalu turut terlibat di dalam setiap segi kehidupan kami. Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Engkau Allah yang Immanuel. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami ini adalah penanda Allah yang hadir bagi manusia.
Oleh karena itu Tuhan, ajar kami, tolong kami untuk kami membuka hati kami, membuka diri kami seluas-luasnya. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, memakai kami menjadi rumah bagi sesama kami. Di mana setiap orang dirindukan, setiap orang diterima, setiap orang diinginkan. Tuhan kami mau. Dan biarlah itu yang menjadi tekad kami. Pimpinlah kehidupan kami dari awal tahun 2024 ini sampai kami mengakhirinya kembali nanti di akhir penghujung tahun. Tuhan ingatkan kami, Engkau Allah yang sudah hadir bagi kami. Yesus Kristus mati bagi kami, kasih-Mu dicurahkan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau hidup kami dibuka, dibagikan kepada orang-orang lain. Sehingga sekali lagi, Yesus itulah yang menjadi pusat kehidupan kami. Yesus itulah yang menjadi center gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi. Teguhkanlah dan meteraikan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.